Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Eliza dengan NIM 1930701049 dari Prodi Ilmu Komunikasi B 2019. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang elemen programming siaran televisi untuk memenuhi tugas mata kuliah produksi siaran TV dosen pengampu Bapak Muzar Afandi, SIP MSI. Langsung saja, dalam elemen programming siaran televisi terdapat 5 acuan dasar yang menjadi elemen penting dalam produksi program acara televisi. Pertama yaitu materi produksi. Materi produksi ini meliputi audiens. Audiens ialah konsumen yang memiliki kebutuhan terhadap program yang telah disiarkan oleh stasiun televisi. Selanjutnya yaitu segmentasi audiens. Segmentasi audiens ialah suatu kegiatan untuk membagi atau mengelompokkan audiens ke dalam kotak yang lebih homogeni. Selanjutnya yaitu segmentasi demografis. Segmentasi demografis sendiri ialah meliputi usia, jenis kelamin, pendidikan, agama, suku, dan juga kebangsaan. Selanjutnya yaitu mencari dan mengelola ide. Hal ini meliputi human interest, kejadian, gaya hidup, fenomena sosial, pengalaman, hasil karya, research, data-data faktual, serta hobi. Yang kedua yaitu sarana produksi. Yang ketiga, biaya produksi. Hal ini meliputi peralatan, sewa lokasi, setting, transportasi, properti, serta pengisi acara. Yang keempat yaitu organisasi pelaksana produksi. Dan yang terakhir ialah tahap pelaksanaan produksi. Hal ini merupakan pertimbangan dalam pembuatan program televisi, meliputi marketable, kebutuhan penonton, serta local issues. Selain itu, terdapat elemen keberhasilan yang mana semua program yang sukses pastinya memiliki elemen-elemen yang membawanya sampai ke puncak keberhasilan yang mencakup antara lain, pertama konflik, yaitu adanya benturan kepentingan atau benturan karakter di antara tokoh-tokoh yang terlibat. Pengelola program harus berusaha sebisa mungkin untuk menawarkan pandangan-pandangan yang bertentangan atau pandangan yang berbeda. Ini tidak hanya akan membuat pertunjukan di televisi menjadi adil, tetapi juga akan membuatnya menjadi bagus. Yang kedua yaitu durasi. Durasi sendiri ialah suatu program yang berhasil adalah program yang dapat bertahan selama mungkin. Ditinjau dari durasi atau lamanya penayangan program, suatu program itu terdiri atas program yang dapat bertahan lama, durable program, dan program yang tidak dapat bertahan lama, non-durable program. Yang ketiga yaitu kesukaan. Ada kalanya orang menyukai suatu program bukan karena isinya, namun lebih tertarik kepada penampilan pemain utama atau pembawa acara. Yang keempat yaitu konsistensi. Suatu program harus konsisten terhadap tema dan karakter pemain yang dibawanya sejak awal. Para penulis, sutradara, dan juga pemain haruslah bertahan pada tema dan karakternya sejak awal. Dengan demikian, tidak boleh terjadi pembelokan atau penyimpangan tema atau karakter di tengah jalan yang dapat membuat audiens bingung dan pada akhirnya meninggalkan program tersebut. Yang kelima yaitu energi. Energi sendiri ialah setiap program harus memiliki energi yang mampu menahan audiens untuk tidak mengalihkan perhatiannya kepada hal-hal lain. Suatu program yang memiliki energi harus memiliki 3 hal, yaitu pertama kecepatan cerita, kedua yaitu daya tarik, dan yang ketiga yaitu gambar yang kuat. Yang keenam yaitu timing. Programmer dalam memilih suatu program siaran harus mempertimbangkan waktu penayangan atau timing, yaitu apakah program bersangkutan itu sudah cocok atau sesuai dengan zamannya. Setiap program harus dapat menjaga keharmonisannya dengan waktu. Nilai-nilai atau gaya hidup yang diperlihatkan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang masih berlaku dan dipertahankan oleh audiens. Yang terakhir ialah tren. Seorang programmer dalam memilih program harus memiliki kesadaran terhadap adanya hal-hal yang tengah digandrungi di tengah masyarakat. Program yang sejalan dengan tren yang berkembang akan lebih menjamin keberhasilan. Setiap tren program televisi tentu saja mengalami masa puncaknya dan masa menurunnya, yaitu ketika audiens mulai merasa jenuh dan rating acara sudah turun, maka ketika itu pula proses pencarian ide-ide baru pun dimulai lagi. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.